Investasi itu bukan game yang lu harus menang 100%. Lu menang 65% di investasi ya lu udah sangat jago. Dan uang lu akan berganda sangat banyak. Ini banyak orang-orang miskin yang keliru. Mereka pikir, oke dia salah di investasi. Oh gue bangga kalau gue salah di investasi. Karena dengan kesalahan itu gue bisa belajar. Dan hanya butuh 65% kok. Bahkan 55%. Karena lu harus selalu ambil bet yang asimetris. Resiko sekecil mungkin untuk mendapatkan sebesar mungkin. Dan kalau gagal pun ya udah gak masalah. Dicoba lagi. Banyak yang gue lakukan yang gue gagal. Baik saham, kripto, banyak sekali yang gue gagal. Tapi gue sangat bangga. Dan gue pengen kalian juga lihat prosesnya semua. Ketujuh, dan ini menurut gue yang paling bahaya. Berhutanglah untuk mulai suatu bisnis. Ini jelek sekali, minta ampun jelek sekali. Banyak orang-orang daerah mungkin menggadai mereka punya aset macam-macam untuk berbisnis yang tidak pasti. Bunga hutang itu adalah sebuah kepastian. Dan bisnis itu adalah ketidakpastian. Tidak ada yang pasti bisa lakukan untuk berhutang untuk bisnis. Kalian mungkin akan counter juga, tapi perusahaan TBK banyak yang punya hutang. Itu mereka aja. Jadi juga perusahaan TBK yang nggak punya hutang. Perusahaan private besar yang kayak TBK nggak punya hutang aja ada. Kalau hutang-hutang jangka pendek, hutang vendor segala macam nggak masalah. Gua ngomong hutang jangka panjang, liabilitas jangka panjang. Ini ya, perusahaan yang melakukan ini TBK ketika krisis 98 terjadi. Gua tahu persis karena gua tahu orang-orangnya. Gua kenal dengan Bang Sandi, gua kenal dengan orang-orang pelaku industri. Ketika mereka berhutang banyak dan hutangnya dalam valuta asing, ketika itu naik, mereka bukan orang bodoh, mereka orang pintar. Tapi karena mereka berhutang dan hutangnya dalam USD, apa yang terjadi ketika USD-nya naik dan krisis terjadi di dunia? Kebakaran. Ketika ombak yang kena tarik lagi, lu main di pantai nih. Ketika ombak yang kena tarik, lu akan lihat siapa yang bernafsu lagi. Lu investasi nih, ya, pakai hutang. Itu ujungnya pasti bencana. Long term capital management. Hedge fund terbesar di dunia. 100 PhD yang kerja. Pakai hutang, pakai leverage, lu bangkrut. Orang yang main-main spek segala macam. Pakai hutang, bangkrut dulu. Jangan pernah berhutang untuk investasi, jangan pernah berhutang untuk berbisnis. Itu ajaran sesat. Buat investasi dan berbisnis saja ajaran sesat, apalagi untuk gaya hidup, untuk beli mobil, beli rumah, beli segala macam. Udah. Stop gitu. Karena orang yang nggak pernah berhutang kayak gue lebih sulit untuk bangkrut. Gue bukan bilang nggak bisa untuk bangkrut, tapi gue lebih sulit untuk bangkrut karena gue tidak punya hutang. Hidup gue tuh tanpa hutang. Investasi gue semua ke nol, gue masih punya aset. Gue nggak punya hutang. Jadi hindari 7 kebohongan itu, gue yakin hidup lo akan berubah.